Halo guys, Halo, welcome back to First Things. Kali ini kita akan bahas apa? Taksi. Taksi. Jadi kemarin ada topik pembicaraan ya. Topik pembicaraan yang sangat viral, yang sangat Gara-gara panas. ada musibah di Bekasi ya. Bekasi Timur tepatnya. Jadi ada dugaan ini gara-gara ada salah satu taksi yang memang sering terdengar kabar dia kecelakaan. Benar. Tetapi jadi kami penasaran nih, emang taksi yang ini kan dia selalu dibanding-bandingkan dengan taksi yang satunya lainnya, gitu kan. ya. Jadi ya kita sebut aja ya, Green SM Versus kabarnya ini sering kecelakaan itu dan bikin orang kayak resah dan menyalahkan gara-gara kemarin juga, sama Bluebird yang dia itu udah lebih lama di Indonesia gitu-gitu. Green SM ini pemain baru, dia dari Vietnam, taksi listrik. Jadi kita coba nih membahas yang mana yang paling bagus nyaman dan aman dan worth it. ya. Jadi pertama ini kita mau lihat sekarang ini kan 2026 ya. Ya, sekarang di era serba aplikasi dan Ya, di sekarang tahun ini 2026 Ya. taksi konvensional kalau punya tempat di hati, tapi kalau harus pilih antara si biru yang legendaris atau si hijau yang baru terbit lah istilahnya, mana yang lebih unggul? Iya, soalnya kan walaupun sekarang banyak yang pakai aplikasi gitu-gitu kayak Grab atau Gojek gitu-gitu, tetap kadang pilihan kita itu malah kayak lebih terada, terus kayak tarifnya itu kadang-kadang lebih tetap dibandingkan tarif aplikasi Grab atau Gojek yang bisa meningkat gitu-gitu. Masih kadang kita lebih memilih taksi yang konvensional, apakah itu kita merasa lebih nyaman karena emang mereka itu beneran taksi, bukan kayak orang yang menyewakan mobilnya gitu-gitu. Jadi biasanya nggak kayak numpang gitu-gitu. Tetapi ya untuk top 2 sekarang untuk taksi konvensional itu antara Bluebird sama Green SM. Dan juga untuk keduanya ini dia juga ada aplikasinya. Benar. Dan juga sebenarnya mereka ini ada di Gojek juga. Maksudnya di aplikasi Gojek bisa memesan Bluebird dan bisa memesan Green SM. Iya. Tapi lu tahu nggak? Apa tuh? Kalau misalnya Bluebird ini juga bisa dipesen di Grab. Tapi lu itu gacha gitu, kayak lu nggak bisa langsung mesen Bluebird, tapi kadang bisa dapat Bluebird. Oh. Satu lagi lu tahu gak? Apa tuh? Di Shopee bisa mesen Bluebird. Oh iya? Iya. Di Shopee? Di Shopee. Berarti dia mempunyai 3 aplikasi ya? Dia punya aplikasi My Bluebird juga. Iya, berarti di Gojek ada, di Grab ada, di Shopee ada, di Bluebird ada. Kalau Green SM cuma di Gojek sama di aplikasinya Green SM. Ya. Berarti lebih mudahan mana nih dapatnya? Jadi untuk kemudahan ordernya sebenarnya di sekarang ini kan ya tahu, maksudnya kalau taksi konvensional bisa kayak gini di jalan. Ya. Atau kayak telepon call centernya juga bisa gitu kan. Keduanya ini ada Green SM sama Bluebird. Cuman untuk aplikasi sebenarnya lebih mudah Bluebird. Kenapa? Karena tadi dia ada di Gojek ada, di Grab ada, Shopee ada, di Shopee ada, di aplikasinya tersebut ada. Berarti aplikasi juga ada gitu. Jadi ya sampai 4 aplikasi gitu kan. Jadi selanjutnya itu ya untuk kemudahan ordernya ya menurut gua ya Bluebird, karena ya selain dari dia bisa ada 4 aplikasi tadi itu, dari aplikasi My Bluebird-nya juga fitur tracking gitu-gitu, semua fiturnya kayak hubungin drivernya gitu udah lengkap gitu. Jadi gua pernah tahun 2025 sekitar bulan Februari atau Maret ya. Jadi Green SM baru banget masuk di Indonesia. Di situ kan emang Green SM ini tarifnya agak sedikit lebih murah dari Bluebird ya. Jadi gue kayak suka aja taksi listrik, kayak mobilnya lebih modern gue rasa daripada Bluebird kan. Jadi gue suka pesen nih, tapi gue merasakan ada satu minus dari aplikasi Green SM. Apa tuh? Mereka ini belum masuk ke Gojek, jadi masih di Green SM aja. Jadi di Gojek itu misalnya lu kontak driver, lu dapat driver nih, tapi dia jauh. Oke, lu kontak nggak bales, lu bisa cancel kan? Ya. Nah di Green SM nggak bisa itu. Jadi kayak itu ya. Orang ini udah 20 menit nggak gerak-gerak dan nggak bisa cancel juga. Iya, entah macet atau gimana, gue nggak bisa cancel. Gue kayak ya kalau nggak bisa cancel nanti kan pakai kartu kredit juga kan, jadi kayak bakal disedot gitu kan. Terus kayak gue telepon call centernya nggak ngangkat, tapi itu emang era awalnya Green SM ya. Tapi sekarang udah
sekarang gue nggak suka aplikasinya gara-gara itu gue uninstall. Jadi kalau gue mau pesen Green SM dari aplikasi Gojek aja. Nah setelah itu ya yang gue lakukan saat itu adalah gue kan ada acara nih di situ kan. Iya. Jadi kayak gue udah nunggu 30 menit nih, taksinya belum datang. Green SM yang dari aplikasi Green SM itu nggak bisa di cancel, call center nggak bisa dihubungin, dilaporin juga CS-nya yang di aplikasi nggak bisa. Gue sampai kasih rating bintang 1 di App Store itu kan. Terus kayak ya udah gue pesen Bluebird, langsung datang, gue naik Bluebird. Terus beberapa menit kemudian kayak 20 menit gue udah setengah jalan, Green SM-nya ngekontak, halo Pak, saya sudah di lokasi, dia bilang gitu kan. Saya udah naik Bluebird, jalan aja sendiri. Sumpah cok, kayak gitu kan. Marah terus, banget tuh ya. Iya, terus ya udah dia selesain orderannya, gua report. Tapi saldonya kepotong, tetap ketarik. Wow. Makanya gue kesel banget yang itu, gue uninstall aja aplikasinya kan. Gila sih. Nah untuk sekarang kan ada opsi lain dari Gojek gitu. Gue juga nggak mau lagi pakai aplikasi Green SM gitu kan. Jadi ya untuk kemudahan order ya Bluebird kalau gue ya. Kalau lu gimana? Ada pengalaman nggak dari naik Green SM atau Bluebird gitu? Paling Bluebird doang. Bluebird biasanya lu pesen dari mana? Bluebird kalau dulu ya, maksudnya tuh dulu gue kalau pesan-pesan Bluebird tuh kayak di tahun 2020, 2019, 18 itu paling masih aplikasi kalau nggak yang lewat aja gitu. Aplikasi Bluebird kalau nggak di telepon gitu, datang cepet kok dia, nggak harus nunggu lama itu sih. Kalau Green SM pernah? Belum ya, baru nyobain yang kemarin sih, itu doang. Dan jadi ya gimana? Lu untuk armada dan kenyamanannya gimana? Nah itu sebenarnya gue merasa Bluebird ini agak gacha dia, kayak lu nggak tahu apa yang lu dapatkan gitu kan. Walaupun lu mesen dari aplikasi, lu nggak bisa pilih jenis kendaraannya. Benar. Mungkin di Grab atau di Gojek gitu kayak ada fitur yang Grab Car Plus, Grab Car Premium, Grab Car Listrik gitu sekarang kan kayak. Untuk di Bluebird itu lu nggak bakal tahu lu bakal dapatnya itu kalau lu milih yang Bluebird ya. Bluebirdnya itu Avanza lama kah, Avanza baru kah, Mobilio kah? Ya, jadi kayak random aja gitu kan. Kemarin sih kita dapat Avanza lama. Iya, jadi kayak gue merasa untuk harga yang bisa lebih mahal daripada Green SM, kalau armada yang didapat kayak Avanza lama itu kayak nggak worth it gitu. Iya, apalagi soal tentang kenyamanan ya. Iya, karena ya harusnya ya mereka untuk armada bisa ditingkatkan lagi supaya bisa lebih bersaing dengan taksi yang baru. Seperti Green SM yang armadanya seragam semua, taksi yang mobil listrik itu. Mewah juga lagi, maksudnya nyaman lagi. Nyaman, mewah, ya maksudnya lebih baik lah daripada Avanza lama. Tapi menurut lu lebih baik dari Avanza baru atau enggak? Soalnya kan Bluebird selain Avanza lama, yang banyak itu Avanza baru kan. Nah lebih nyaman, VinFast. Limo itu yang VinFast yang kemarin yang Green SM. Avanza barunya apa dulu nih? Avanza baru Avanza yang Veloz. Avanza baru yang di Bluebird itu dia bukan Avanza Veloz, tapi ada Avanza baru tapi tipe paling rendah gitu. Oh enggak sih, kalau gue tetap VinFast. Tetap VinFast. Kalau lu? Iya sih, tetap VinFast kan. Maksudnya kayak Avanza lama, Avanza baru sama aja gitu. Iya sih. Bukan Avanza baru kayak Veloz gitu. Itu kalau Veloz baru lah masih kan gua bisa. Taksi ini bukan cuman soal keramahan tapi kayak kenyamanan juga. Iya. Jadi ya sebenarnya gue lebih nyaman dengan armada yang lebih baru. Makanya mungkin ya untuk perbaikan ke depan ya Bluebird harus bisa berinvestasi untuk armada yang lebih baru. Dengan harga segitu sih. Iya, jadi kan gue lihat ada kayak Bluebird listrik. Gue pernah di tahun lalu itu Bluebird listrik itu entah gue mesen Bluebird biasa dapatnya Bluebird listrik gitu. Dia masih gacha juga ya. Apa udah bisa sekarang untuk mesen langsung Bluebird listrik ya? Nggak bisa dipilih sih, minusnya itu. Iya, ini kita membandingkan yang Bluebird ya. Soalnya yang di atas Bluebird juga di aplikasi yang sama ada Silverbird gitu-gitu ya. Tapi kita akan membandingkannya dengan Green SM, mereka yang setara itu dan malah lebih murah Green SM sebenarnya untuk tarif. Itu ya yang Bluebird ini yang armadanya Avanza gitu-gitu yang tidak kita tahu dapatnya apa gitu ya. Dan lanjut kalau profil apa sih? Profesional. Dan lanjut udah nggak usah nangis anjing. Dan lanjut untuk profesionalismenya driver dan kenyamanannya gimana? Keamanan dan kenyamanan. Jadi untuk profesionalisme driver memang ya gue merasa sama-sama aja.
ada plus minusnya ya. Apa tuh plus minus? Mungkin ya untuk training memang beberapa kali gue merasa di awal-awal Green SM mungkin ada perlu untuk pelatihan lebih lanjut. Misalnya yang kemarin itu ya maksudnya lu tahu kan ada orang yang nungguin nih gitu ya untuk lu gitu-gitu, tapi lu nggak bisa dihubungin gitu kayak. Untuk Terus apa Green SM? iya yang kemarin gitu kan. Terus ya gue melihat memang banyak berita Green SM yang ini kan setelah profesionalisme kan berhubungan dengan keamanan kan, yang sering kecelakaan gitu-gitu ya. Ya mungkin tidak bisa dipungkiri juga ya Bluebird juga ada gitu ya. Tapi volumenya itu yang lebih banyak dan lebih dibicarakan itu Green SM. Kita tidak tahu apakah ada buzzer atau apa gitu-gitu juga kita tidak tahu ya. Kita netral di sini ya. Cuman ya secara overall mungkin karena lebih lama juga pakai Bluebird gitu-gitu ya. Dan juga yang kemarin itu juga saya tidak mau pakai lagi gara-gara ya saya digantung gitu kan. Trauma lah ya. Trauma gitu-gitu. Masih menang Bluebird sih kalau dari pengalaman gua ya. Tapi ya lu kemarin kan udah cobain nih gitu kan. Jadi menurut gua untuk amannya itu juga tergantung apa juga ya. Maksudnya cukup aman juga. Gue merasa Green SM aman-aman aja juga sih. Sama-sama mungkin kalau lagi apes ya apes gitu kan. Ya tergantung, pokoknya tergantung hari apesnya sih. Kita nggak bisa opiniin sih. Maksudnya sama-sama aja bagus, terus profesional dan keamanan pasti. Jadi maksudnya itu kenapa Green SM gitu-gitu mungkin ya mereka masih baru kayak kemarin gitu-gitu ya. Ya itu sih untuk itunya karena ya Bluebird kita tahu udah lebih lama jauh gitu-gitu ya. Tetapi ya sama-sama gue merasa drivernya Green SM juga pengen selamat sentosa dan juga mereka berusaha untuk jadi profesional gitu ya. Begitu juga dengan Bluebird gitu ya. Dan untuk tarif dan metode pembayarannya gimana? Nah ini sebenarnya ya. Ini sih yang gue tunggu-tunggu nih, pembahasan yang tarif dan metode pembayaran. Nah coba lu dulu yang bahas. Kalau gue bingungnya tuh sekarang gue baru make lagi ya Bluebird. Make apa? Bluebird. Oh iya. Kirain baru make lagi gitu, make apa gitu kan. Lanjut. Sas banget. Ya. Itu masih pakai Argo dia. Iya. Nggak dipatokin harganya. Maksudnya nggak kayak Green SM, Grab, Gojek. Maksudnya nggak dipatokin. Misalnya kita mau ke Hotel Ibis lah kemarin. Itu nggak dipatokin. Kalau Green SM kan dipatokin harga misalnya 50.000. Ini tuh nggak, masih pakai Argo. Gue kira tuh masih yang baru gitu, udah yang baru pakai yang fix. Harganya tetap. Iya, ternyata masih pakai Argo. Dan untuk harganya dengan Avanza lama ya itu lebih mahal Green SM. Itu nggak worth it menurut gua. Kalau Green SM kan udah dipatokin harganya. Jadi sebenarnya untuk tarif Argonya itu sebenarnya bisa bebas. Di aplikasi Bluebird ada Bluebird yang fixed price yang harganya udah tetap. Ya. Atau yang ada range-nya mungkin bisa 30.000, 50.000. Jadi ya Argo, jadi kayak dihitung juga misalnya lu mau berhenti dulu di Alfamart gitu-gitu kan, belum berhenti di Minimart gitu-gitu kan. Jadi ya sebenarnya ada opsi juga untuk tarifnya itu tetap gitu ya untuk Bluebird di aplikasi Bluebird. Untuk Green SM sebenarnya sama aja sih, dia juga bisa Argo sih. Oh iya. Iya, dia juga bisa Argo, lu stop di jalan bisa Argo, tapi tarifnya itu bakal lebih mahal daripada lu dari aplikasi. Jadi ya berarti ada yang harga yang fix nih. Ada yang harga yang fix juga untuk Green SM, tetapi sebenarnya itu walaupun keduanya sama aja, ada yang bisa fix harganya, ada yang bisa Argo harganya, tetapi secara umum lebih murah Green SM ya. Memang mereka baru gitu-gitu dan mereka mau mendapatkan porsi dari pasar gitu ya. Ya, jadi untuk tarif dan metode pembayaran sebenarnya metode pembayarannya sama aja menurut gua. Tapi tarifnya itu lebih murah untuk Green SM dengan kendaraan ya itu untuk nanti kita pertimbangkan. Sementara untuk tarif ya menurut gue lebih murah Green SM, metode pembayarannya sama aja. Ya, untuk kesimpulan dan penentu pemenangnya, kesimpulan dari semuanya. All out. Jadi ya menurut gue untuk sekarang ini juga kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa menurut gue ya Bluebird itu pasti lebih nyaman. Pasti lebih aman gitu kan. Untuk nyamannya ya menurut gue karena kendaraan Bluebird itu belum dilakukan yang nggak seragam.
terus kayak belum semodern, nggak seragam sama semua kayak Finfast gitu. Gue lebih suka kendaraannya Finfast. Untuk itu gue masih Pemenangnya? Green SM. Oh. Ya maksudnya untuk sisi amannya itu ya sama aja. Lu naik Bluebird juga bukan sebuah jaminan lu bakal pasti aman gitu-gitu, pasti nyaman gitu-gitu kan. Nyamannya karena tadi ya kendaraannya lebih tua gitu, bisa itu. Amannya karena ya lu juga nggak bisa menjamin 100% lu bakal aman naik Bluebird. Bluebird juga pernah kok kecelakaan gitu kan. Jadi ya itu gue Green SM karena dia lebih murah dan lebih baru juga kendaraannya. Kalau gue dua-duanya sih pemenangnya. Jadi kita tuh nggak bisa ngebandingin yang benar-benar siapa pemenangnya. Aku nggak serius. Siapa pemenangnya karena ya tapi harus pilih satu nih gitu. Pilih satu. Iya maksudnya kan kita di sini membandingkan ya, masa bandingnya sama-sama sih. Ngapain kita bahas ini semua gitu? Ulang. Gak apa-apa, ngobrol lanjut aja. Ulang. Iya coba ngomong. Kalau gue sih pemenangnya Green SM. Kenapa? Karena kenyamanan dan mobilnya sih. Itu. Karena gue kalau mau pesen taksi, kalau nggak pesen taksi online lah, itu pasti nyarinya kenyamanan. Itu. Kenyamanan hati. Kenyamanan. Ya udah guys. Kebutuhan hati. Ini tentang opini kita berdua. Kalian komen aja opini kalian gimana. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.